Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pembelajaran. Masuk pada poin yang pertama, jenis alat evaluasi. Untuk pengerjaan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik tes. Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur pengembangan siswa atau mahasiswa, yaitu yang pertama tes seleksi, yang kedua tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang terakhir tes sumatif. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada afektif dan psikomotor. Teknik non-tes berarti melaksanakan penilaian yang tidak menggunakan tes. Adapun yang tergolong teknis non-tes sebagai berikut. Yang pertama, skala bertingkat. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, daftar cocok atau checklist. Yang keempat, wawancara. Dan yang terakhir, pengamatan. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alat evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi suatu proses pembelajaran dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasikan. Menurut Ari Kunto, tahun 2012, halaman 59, mengatakan bahwa suatu alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi dalam pembelajaran terhadap alat untuk mengevaluasi yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, tes. Tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab, ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Adapun alat evaluasi tes dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tes tertulis, merupakan tes dalam bentuk soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Yang kedua, lisan, merupakan tes dalam bentuk soal yang proses pengerjaan dilakukan secara lisan oleh pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, perbuatan, merupakan tugas dalam bentuk praktik atau kegiatan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi. Pada non-tes bisa digunakan apabila kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan, serta hal-hal berkenaan dengan domain afektif. Alat evaluasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengamatan, yang kedua skala sikap, yang ketiga angket, yang keempat catatan harian, dan yang kelima daftar cek. Masuk poin yang ketiga, yaitu persyaratan alat evaluasi. Ada 2, yaitu reliabilitas dan validitas. Menurut Ari Kunto dan Jabar 2010, halaman 8 hingga 9, pernyataan evaluasi. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, penelitian harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang kinerja dari objek yang dievaluasikan. Yang ketiga, agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasikan. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rancangan program yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci. Untuk mengetahui bagian mana yang dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen sampai indikator dari program evaluasi. Yang ketujuh, standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan tersebut. Yang kedelapan, dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara cepat dan tepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.